Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang asli Bandung yang merantau ke Jakarta. Seorang wanita janda muda berumur 22 tahun Masih muda kan? yang merantau ke Jakarta karena perceraian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahei, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan yang akan berbagi informasi ramalan Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, Alhamdulillah. sehat walafiat, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, dan juga doa-doa dari saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, subscribernipun Pintu Misteri, yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, mengiringi Pintu Misteri untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya, doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan, untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kemudahan dalam menjalani doa-doa dan ibadah, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya oleh Sang Maha Pencipta. Serta tak luput doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat, yang sudah lolos seleksi, yang sudah positif. Terima kasih banyak sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri pun sampai saat ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang sudah positif yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, niki Kim Macan, saatnya Kim Macan berbagi doa terbaik dengan menggunakan dupa semesta. Nah, semoga dengan doa terbaik yang Kim Macan berikan melalui media dupa semesta ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan untuk kakak-kakak penonton, pendengar Pintu Misteri. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dupa semesta ini, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik saya, akan mendapatkan kemudahan, keberuntungan, dan mukjizat di beberapa hari ke depan. Amin. Untuk semua permasalahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana,
orang-orang baik di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin, ya Allah. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, Amin. dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin. dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin, ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin, ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin, ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Matur nuwun. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan pilih. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Begitu juga kolom komentar yang negatif. Jangan salahkan Tuhan kalau di setiap hari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Amin. Ya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang selalu mengaminkan doa-doa orang di kolom komentar Pintu Misteri. Jangan pernah capek untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Karena apa? Doa-doa orang yang kalian aminkan itu pun akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin, ya Allah. Ya, jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain. Karena saya yakin kalian sebenarnya juga butuh doa-doa itu. Ya. Dan juga harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang di bawah ini, yang ribuan-ribuan itu, ya, harus kalian ketahuin di bawah itu adalah bukan hanya bangsa manusia saja. Ingat, bukan hanya bangsa manusia saja yang di bawah kolom komentar. Ada saudara kita, wong samar, makhluk astral yang tak terlihat dari 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk mengaminkan doa-doa manusia di bawah ini, yang sudah alam semesta utus untuk menilai aura positif dalam tubuh kalian. Jadi, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan kalian tanya dengan orang-orang di luar sana. Jangan tanya sana, sini, situ. Memberanikan dirilah untuk kolom komentar Pintu Misteri untuk ketik itu semuanya. Ya. Karena yang menilai itu adalah alam semesta. Hanya di Pintu Misteri kolom komentarnya ribuan. Walaupun yang nontonnya sedikit. Ya, itu. Ya. Kalau kalian ingin melihat aura positif kalian, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Berapa banyak orang yang mengaminkan doa-doa kalian. Kalau 100 orang yang mengaminkan doa-doa kalian, saya yakin bang, ya, kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin, ya Allah. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia,
pekerjaan hancur, usaha hancur, banyak hutang, keluarga hancur, dan kalian terkucilkan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itu, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin ya Allah. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena dengan mempercepat kalian masih tetap bisa belajar dari pengalaman. Ya. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, kalau kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis itu semuanya. Amin. Dan mengangkat penyakitmu. Alhamdulillah. Jangan khawatir, ya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya Tuhan dan alam semesta lah yang bisa membantu itu semua. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah menyempatkan untuk mengirim video-video pintu misteri ke sosial media kalian. Terima kasih banyak. Semoga video pintu misteri bisa bermanfaat untuk orang-orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar pintu misteri. Dan juga kalian punya kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi tidak share itu, ya. Karena Rogo Sukmo di sini gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Scorpio yang asli Bandung yang merantau ke Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio asli Bandung yang merantau ke Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda muda, berumur 22 tahun, Masih muda deh. yang merantau ke Jakarta karena perceraian. Dia ke Jakarta membawa seorang anaknya yang berumur 3 tahun, yang mana janda ini korban dari perceraian suaminya, ya. Dan juga korban dari orang tuanya, sehingga dia menjajahkan diri di pinggir jalan. Iya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang janda muda ini. Dia sudah like, komen, dan share. Scorpio ini sudah like, komen, dan share pada saat dia masih di Bandung. Dia masih di Bandung pada saat suaminya sering pukul dia, sering mabuk-mabukan, dan sering menjualnya di Bandung. Dia sudah tidak tahan lagi, akhirnya dia kabur dengan seorang anaknya wanita. Masih 3 tahun. Ya, dia memberanikan diri untuk berangkat ke Jakarta yang tidak kenal siapapun di Jakarta. Dengan membawa ala kadarnya saja, pakaian anak dan pakaian dia. Yang saya lihat pada saat itu, dia membawa tas demblok dan tas kecil dan gendong anaknya. Dia dapat kos-kosan dan selama 2 bulan ini dia sudah mencari pekerjaan kemana-mana, tapi tidak dapat pekerjaan. Karena satu, seluruh tubuhnya bertato. Dan satunya lagi anaknya harus ikut. Jadi kebanyakan lowongan-lowongan tidak menerima karena harus membawa anak. Dia bingung untuk menaruhnya kemana. Ya, akhirnya ya sudah di ujung dari permasalahan hidupnya. Uang sudah habis, yang harus bayar kontrakan, yang harus kasih makan anak, yang harus beli pampers dan beli susu. Dia terpaksa untuk menjajakan dirinya di jalanan dan membawa anaknya. Ya Allah. Ya, dia berdoa, ya Tuhan, kalau misalnya saya banyak mendapatkan karma, ampuni kami. Ya, anaknya selalu dibawanya pada saat dia menjajahkan dirinya. Sampai tamu-tamu pun bertanya, kok bawa anak? Iya, soalnya tidak ada tempat yang saya titipkan. Anaknya menjadi saksi bisu orang tuanya.
Akhirnya saya penasaran, saya masuklah Orogo Sukmo pada saat dia bermimpi. Pada saat itu dia bermimpi dengan seorang kiai yang sudah almarhum, kiai bekas guru ngajinya dulu, yang mana dia bermimpi, dia memanggil sebutan anak kecil ya kepada si Scorpio ini. Sini, bagaimana enakan di masa kecil atau di masa sekarang? Dan akhirnya dia bercerita semuanya. Dan saya berada di belakang kiai itu pada saat dia bercerita. Dan setelah kiai itu menceramai dia, saya bilang, ya, jalanilah apapun itu yang harus kau jalani. Kalaupun itu yang harus kau jalani, ikhlaskan. Semoga anakmu bisa tidak merekam memori itu semuanya. Ya Allah. Dan saya bilang, berdoa, jangan lupa ibadah. Apapun pekerjaannya, jangan pernah lupa ibadah dan berdoa. Karena di sini orang tuanya benar-benar menjual dia juga kepada mantan suaminya, dan suaminya pun menjual dia ke orang lain ke juga. orang lain. Ya Allah. Jadi di hadapan dia buat apa? Yang pentingnya sudahlah. Yang penting anak saya bisa hidup. Dan akhirnya saya berpesan di sana. Iya, buat semua ini pelajaran. Akan ada timbal balik kebahagiaan nantinya. Ya. Akhirnya besok pun jam 7 jam 8 dia udah siap-siap. Anaknya kecil 3 tahun. Dia berpakaian dijilbabin anaknya. Oh, anaknya. Anaknya dijilbabin. Dianya berpakaian seksi, tapi dengan jenjang anak. Bayangin, tengah malam, jam 1:30, anak belum tidur, dijenjeng, menjajahkan diri. Pas pada saat mendapatkan tamu, anak itu kadang-kadang disuruh duduk di lobi, kadang-kadang juga di kamar. Yang mana kamar itu kan suka ada lemari. Jadi dia buka lemari, anaknya taruh ke situ dikasih makanan. Ya. Kadang-kadang anaknya ditaruh di toilet untuk sementara waktu selama ibunya bekerja. Dia hanya bisa mendengar selain pintu misteri juga siraman-siraman rohani melalui YouTube. Itu saja yang dia dengarkan. Ya, walaupun dia selalu berpikir, ya Tuhan, kalau misalnya makanan yang saya berikan kepada anak saya ini haram, mohon maafkan saya, karena baru hanya inilah yang bisa saya dapatkan. Ya, dan akhirnya jam sudah menuju jam 1:30. Dan dia sudah mendapatkan satu tamu. Yang mana tamu yang pertama ini bisa dibilang kurang ajar ya. 2 laki-laki dan dia sendiri. Ya Allah. Dan yang satunya itu tidak menghargai anak kecil. Ya. Telanjang depan matanya. Ya ampun. Ya seperti itu. Dan akhirnya dia selesai dengan tamu pertama dan dia ambil tamu kedua. Di tamu kedua inilah Tuhan memberikan orang-orang baik yang membantu Scorpio. Pada saat jam 2 lewat, dia masih melambai dengan memegang anak di pinggir jalan. Dan pasarannya berapa Mas Syafir? 200.000. 200.000 ya. Yang tamu kedua itu jadi seperti paket ya, 350. Walah. Ya, itu tadi. Jadi dia bersyukur sekali 350.000 itu untuk membayar kontrakan. Kenapa dia mencari rezeki lagi yang kedua belum untuk makan sehari-hari. Jadi Scorpio ini bukan berarti dia malas, bukan berarti dia tidak mau berusaha, bukan berarti dia tidak mau mencari rezeki yang lain. Itu sudah takdir Tuhan jalanin.
Dia udah berusaha juga nggih Betul. ya sampai uang habis nggih. Ya. Dan akhirnya tamu kedua datang. Pada saat itu tamunya mabuk. Ya, tamunya mabuk, tapi saya yakin hatinya baik. Dan ternyata sudah lobi-lobian, dia tanya, itu anak kamu? Iya, anak saya. Kok bawa anak? Iya, karena nggak bisa, nggak ditinggal. Mau di mana saya tinggal? Emang sudah berapa lama di sini? 2 bulan. Tek, dia sadar. Laki-laki itu sadar, tamu itu sadar. Berapa? 200 saja. Sudah pagi soalnya. Ya sudah, naik di mobil. Ajak anakmu. Ya. Setelah di mobil, bukan dia bawa ke hotel, tapi dibawa ke tempat makanan. Ke KFC, ya. Loh, kok di sini makan saja? Nanti saya akan bayar 100.000. Dari mabok sampai sadar. Jadi sadar malah. Kenapa? Ya, ternyata laki-laki itu dulunya suka sekali main perempuan, sehingga istrinya pergi dengan anaknya kabur, dan dia merasa bersalah melihat seorang perempuan dan anaknya sedang menjajakan diri di pinggir jalan. Akhirnya dia cerita itu semuanya. Terus ditanya oleh Scorpio, mana istrimu? Dia hilang sampai sekarang tidak mau kabar. Sudah 9 tahun. 9 tahun malah. Dari situ si tamu yang ini, bagaimana kalau saya nafkahin kamu? Kamu jangan lagi di jalan. Kamu di rumah saja. Saya tidak pacarin kamu. Saya pure akan membantu kamu. Dan saya akan cari kerjaan kamu. Walah, Dan dari situlah dia anggap si anak itu adalah anaknya. Dan Scorpio ini adalah adiknya. Adiknya walah. Dan dilihat tempat kontrakannya. Nanti suatu saat saya akan datang lagi ke sini. Dan tapi tolong uang ini simpan baik-baik. Itu yang saya lihat 2 juta. 2 juta. Simpan baik-baik, pertahankan. Ini nomor telepon saya. Kalau ada apa-apa hubungin saya. Tapi jangan sampai sekali-sekali saya lihat kamu di situ lagi. Besarkan anakmu. Tapi dalam minggu ini saya akan carikan pekerjaan tempat untuk dia si Scorpio. Ya, itulah Scorpio. Kehidupan. Kalau kamu tidak menjalani seperti ini, kamu tidak akan pernah ketemu orang-orang baik, orang-orang yang akan membantu. Jadi jangan pernah salahkan dirimu, jangan pernah salahkan takdirmu, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena jalan yang terbaik yang Tuhan berikan itu akan tepat sasaran. Sehingga kamu tidak perlu lagi menjajakan dirimu. Lupakan semuanya, hapus dendammu, hapus bencimu, maafkan mereka semuanya. Insya Allah dari itu semuanya akan banyak kebaikan. Kau dan anakmu adalah ciri-ciri orang yang akan sukses nantinya. Amin ya Allah. Jadi pelajaran kita dapat dari Scorpio asli Bandung yang dia merantau ke Jakarta dengan anaknya, janda muda. Itu tadi. Ya, perjalanan hidup emang seperti itu. Sangat pahit sekali. Tapi dari kepahitan kita bisa belajar dari hidup itu. Betul. Kamu bisa menghargai orang lain. Kamu bisa menghargai uang. Kamu bisa menghargai kehidupan. Masya Allah. Jadi semangat. Hargain orang-orang baik. Amin. Hargain kehidupanmu sekarang. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebuah cerita Roko Sukmo mengenai orang akan berpikir kurang kejam apa kehidupannya ya. Orang tua yang dianggap akan melindungi malah menjual. Ini dia nonton pada saat ini di kosannya. Dia sudah tidak jalan lagi. Suami yang seharusnya melindungi juga malah menjual ya Ki ya. Betul. Walah. Tapi itulah ya Scorpio, apa yang dibilang sama Kim Macan, semoga menjadikan Scorpio nanti kedepannya pribadi yang lebih baik. Jangan lepas doa dan ibadah. Ngomong apa? Dengeran nggak? Sama cewek? Apa yang dikatakannya?
Semoga memori-memori anakmu tidak bisa merekam itu semua. Itu yang saya harapkan. Amin ya Allah, semoga ya ampun. Wes lah ya. Sudah dirangkul semua sama Kimacan sebagai salah satu tangan Tuhan untuk membantumu Scorpio ya. Jadi jangan sampai membenci namanya Tuhan ya. Terus kuatkan doa dan ibadah. Keajaiban pasti akan didapatkan ya saat Tapi gak bisa ngomong. Baik, nanti setelah ini lanjut untuk ramalan zodiak akan keluar dari zona penderitaan di bulan November 2023. Jadi sebelum kita menerawang, ayo Mas Jawir, Minum kita dulu. minum dulu botol minum infus bio kristal ya. Yang sudah mendapatkan ya, alhamdulillah, dijaga, dirawat, didoakan sehingga doa-doa kalian yang kalian tuju kepada Tuhan bisa diberkatkan melalui botol minum ini. Amin. Ya, jadi botol minum infus Infus bio biokristal kristal ini ya, bisa mengobatin penyakit medis maupun non medis. Tetap kita berikhtiar, kita bermohon kepada Tuhan, meminta doa kepada Tuhan melalui botol minum ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita minum, jangan lupa doa terlebih dahulu ya sebelum diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi persyaratannya ya, saya membutuhkan nama lengkap dan tanggal lahir untuk menyimbangkan fibra yang kalian punya ke dalam batu kristal. Betul sekali. Tapi tetap ya, tidak semua orang bisa memilikinya. Jadi tetap ada seleksi alam semesta yang saya tugaskan melalui admin 1 dan admin 2, yang mana mereka sudah saya bekalkan amalan sehingga mereka bisa mendeteksi itu semuanya. Mana yang bisa mendapatkan dan yang tidak. Parfum sang jagat ini pun Ya, ngomong-ngomong parfum sang jagat ya. Anjir. Si Scorpio ini padahal uangnya sudah ditabung. Oh, Ketahuan dengan Suaminya. diambil uangnya, malah dipukul. ya Allah. Saya ingin menggunakan parfum sang jagat yang warna hijau. Monggo lah. Sabar ya. Scorpio hatinya selain yang dipertemukan yang sebagai curhatan, merasakan bahwa pintu misteri sebagai tempat. Kalau kami dulu lah warna biru Mas Jawir ya Rek ya. Sampun. Wah, paket lengkap nih pun Mas Jawir sumpah lali toh gara-gara Scorpio aja. Baju mustika iki kejis-kejis Mas Jawir Rek yo. Mas yo nangis ya tetep tak nggih Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Ya, apa itu? Zodiak akan keluar dari zona penderitaan di bulan November 2023. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaannya di bulan November di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Jangan lemes-lemesan. Ya, kembali saya akan mengkolaborasi antara kartu oracle saya dan kartu tarot saya untuk menerawang dan menerobos dimensi bulan November. Kita lihat ada berapa zodiakkah yang akan keluar dari zona penderitaannya selama ini.
di bulan November. Betul sekali. Nanti kira ada berapa zodiak Gigi ya? Wah. Apakah si Scorpio? Nah, ada di kartunya Kimacan nanti yang diambil. Ya. Awan, Awan. artinya pergerakan. Pergerakan ke hal yang jauh lebih baik lagi, yaitu keluar dari zona penderitaannya. Anjir. Bukan langsung keluar, tapi penyelesaian. Penyelesaian. Semua permasalahannya selesai dan akhirnya dia terbebas dari permasalahan. Alhamdulillah. Ada 5 zodiak yang terbebas dari zona permasalahan. Alhamdulillah Kimacan melihat di sini awan yang menandakan ada 5 zodiak yang akan keluar dari zona permasalahan ngoten Gigi ya. Iya. Alhamdulillah. Ada 5 rek. 5 zodiak ini di bulan November ya. Iya. Libra, Libra. Pertama Libra kira ya. iya. Taurus, Kedua Taurus. Gemini, Gemini. Waduh langganan Gemini kira. Gemini yang bermasalah G. Leo, Leo kurang 1. Terakhir apa? Pisces. Pisces. Iya. Nah, ada 5 zodiak. 5 zodiak tersebut Pisces. mempunyai gelombang energi angin yang mana mereka bisa dibantu oleh alam semesta, Alam semesta. untuk bisa menguatkan mentalnya, menguatkan pikirannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, ingat, pada saat kalian terpuruk, ya, kalian terpuruk itu mental, ketakutan, was-was dan panik itu akan diserang, sehingga pikiran kalian tidak sehat, bingung untuk melakukan cara apa yang harus kalian lakukan. Ya, jadi 5 zodiak itu, ya, akhirnya bisa melewati zona-zona penderitaan. Ya, kenapa Scorpio tidak ada di bulan November? Anjir. Karena penyelesaiannya adalah di bulan Oktober kemarin. Oh, penyelesaiannya di bulan Oktober malah. Oke, kita lihat ya bagaimana cara alam semesta untuk menyelesaikan ya, permasalahan dari 5 zodiak tersebut sehingga mereka keluar dari zona itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau raya penderitaan keluar ini bagaimana cara Ya, alam semesta? power. Kekuatan. Kalian akan keluar dari zona penderitaan hutang piutang. Alhamdulillah. Ada yang bisa yang membayar, ada yang bisa mencicil, Amin. dan ada bisa yang bisa untuk merelaksasi, mengerti keadaan kalian. Jadi semuanya akan jauh lebih tenang. Alhamdulillah, dengan membayar, mencicil ataupun relaksasi akhirnya semua menjadi tenang Gigi ya. Alhamdulillah. Ya, permasalahan dengan sanak saudara itu pun akan terselesaikan. Alhamdulillah, permasalahan dengan sanak saudara akhirnya bisa terselesaikan. Amin. Ya, sinergi. Ya. Penderitaan atau permasalahan kesehatan. Ya, 5 zodiak itu akan terbebas dari penyakit. Waduh, alhamdulillah. Penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Alhamdulillah. Kemudian Ya, keluar dari zona penderitaan, perdebatan atau perselisihan antar suami istri akan membaik. ngoten ya Ki ya. Waduh, nggak ada perdebatan kembali ya. Mungkin udah ada win-win solutionnya ya. Ya. Permasalahan dalam usaha itu pun akan terselesaikan. Wah, ini yang wirausaha ini masalah usaha terselesaikan. Alhamdulillah. Ya, permasalahan dengan pacar akan terselesaikan. Oh, masalah dengan pacar. Ayo yang lagi berantem dengan pacar bisa terselesaikan. Ngono. Ya. Permasalahan dengan rekan kerja, teman dekat atau teman sanak saudara itu pun akan terselesaikan dan akhirnya menjadi akur dan baik kembali. Waduh, bisa akur kembali serapopo to lah enak to akur di tempat kerja sama keluarga juga akur lah enak ya. Sing akur-akur rek.
Iya. Permasalahan untuk kalian yang susah untuk mendapatkan anak. Penderitaan itu dan permasalahan itu akan teratasi. Akan ada anak janin Oh, ada Tuhan dalam mempercayakan. kandungan. Waduh, makanya gambarnya anak-anak kecil iki lho ada ya. Alhamdulillah toh. Kemudian ki. Aktivasi, ya. Di sini permasalahan rekan bisnis, hukum Oh, masalah Ya. hukum. akan terselesaikan. Waduh, ini dengan rekan bisnis yang berkaitan dengan hukum ya Ki ya, akhirnya terselesaikan ya. Waduh. Permasalahan dengan bos akan terselesaikan. Wah, bermasalah dengan bos juga bisa terselesaikan. Alhamdulillah. Kira ya. Permasalahan dengan mertua atau orang tua dengan anak itu akan terselesaikan. Waduh, bermasalah dengan mertua bahkan dengan anak pun juga ya Ki ya akan terselesaikan untuk 5 zodiak ini. Alhamdulillah. Iya, ini yang terakhir. Permasalahan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, ada 2. Pekerjaan dan jodoh. Itu akan terselesaikan di bulan November. Yang belum mendapatkan pekerjaan, permasalahan itu akan selesai dengan cara kalian mendapatkan pekerjaan. Alhamdulillah. Yang kalian belum mendapatkan jodoh selama ini, ya, yang selama ini ya, bukan yang baru 2 minggu yang lalu putus terus dapat, bukan. Ini untuk yang hubungan yang belum pernah, yang sudah lama Yang sudah lama tapi belum tapi belum mendapatkan jodoh. iya, Di bulan November itu permasalahan akan terselesaikan. Wah, alhamdulillah gitu ya Ki Ya. ya. Amin 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 ya robbal alamin. Ini loh ya, keluar dari zona penderitaan untuk 5 zodiak gitu ya Ki ya. Ya. Banyak sekali ini tadi kan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan akhirnya Tuhan memberikan kemudahan ya, karena keajaiban mukjizat Tuhan itu nyata. Tuhan gampang kok untuk memberikan sebuah solusi dari permasalahan manusia yang Ya. hadapi. Kalau untuk sifat dan karakter apa nih Ki Ya. yang harus ditonjolkan? Kita lihat sifat dan karakter dari 5 zodiak ini. Nggih. Kenapa Tuhan dan alam semesta membantu mereka untuk keluar dari zona penderitaannya? Nggih. Nih lo rek dengerin ini sifat dan karakternya. Iya, ada 3. Karakter pertama, yaitu mereka orang yang sangat pekerja keras. Oh, pekerja Ingat ya, keras. Pekerja keras, bukan leye-leye. Ya. Yang kedua, mereka mempunyai sifat jujur. Jujur. Dan yang 3, mempunyai sifat yang sangat luar biasa sabar. Waduh, gitu ya Ki ya. Waduh. Ada 3 sifat yang harus ditonjolkan untuk 5 zodiak apabila kalian ingin keluar dari zona penderitaan, yaitu bekerja keras, jujur terus dilakukan, sabar terus serek yo. Jangan sampai kalian itu patah semangat, jangan sampai kalian itu menyalahkan Betul. Tuhan. Ngono ya Ki ya. Jangan sampai kalian itu cari sensasi dengan membenci Tuhan. Kayak satanik itu kan sebenarnya dia cari sensasi, cari perhatiannya Tuhan dengan membenci Tuhan. Kok salah satanik? Kok bego ya, katanya udah pinter ya kan, intelektual, tadi cari simpatinya dengan menyalahkan Tuhan, dengan membenci Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Oh halo. Akhirnya larinya ke satanik. Betul. Bener gak Ki? Betul. Dia kan cari perhatian. Iya. Kalau dia bilang sebenarnya satanik tidak percaya Tuhan, enggak juga. Tapi kamu yang cari perhatian, yang tidak lolos seleksi kesabaran. Betul. Padahal kalau kamu lolos seleksi kesabaran, Tuhan akan memberikan kemudahan kemukjizatan untukmu. Ya, uang 1 juta yang kau dapatkan dari Tuhan itu akan membuat lega hatimu. Ya, 1 miliar yang kau dapatkan dari satanik, hatimu tetap panas karena uang setan, uang panas yang kamu makan. Ya. Ya, belum terlambat apabila kamu ingin bertobat ya. Sampai kapanpun ya, satanik itu percaya adanya Tuhan ya. Kalau kamu nggak percaya Tuhan dan kemudian menyembah satanik, kamu yang salah, keblinger itu jenenge ya. Kembali lihat di KTP ya, KTP kalian agamanya apa ya. Fokuslah untuk beragama dengan baik. Ya. Leres mboten Ki ya, karena Tuhan segala-galanya satanik ya. Wes, sampun Ki ya.
Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri, jangan sampai kita tuh lepas dari doa dan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Apapun kesulitannya, apapun penderitaannya, kalau kalian berpikir penderitaan kalian segala-galanya, coba lihat si Scorpio ini tadi yang kurang apa menderitanya. Namun tetap dia berdoa, Yogi ya, tetap beribadah, bermohon pada walah. Nangis engkau. Beribadah pada Tuhan, akhirnya apa? Tuhan gampang memberikan kemudahan. Betul. Solusi. Ya. Ya, selalu ya Rek ya, jangan lupa kita selalu berdoa pada Sang Maha Pencipta sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Jangan lupa doakan juga negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika hidupmu sedang terpuruk, pada saat itulah kamu berada dalam posisi sempurna untuk berdoa. Tuh, di saat kalian terpuruk itulah posisi sempurna untuk berdoa. Karena kalian berdoa dari ini, hati. Betul. Ya, sampai kapanpun ya, tahu kan bahwa Tuhan itu meniupkan cahayanya itu di dalam hati kita. Asalkan kalian berdoa di dalam hati, insya Allah itu akan nembus ke langit. Laras betul ya. Jadi mohon maaf untuk si satanik yang nggak punya cahaya Tuhan. Jadi kalau ditanya Tuhan itu di mana, Tuhan itu ada di hati. Jadi pada saat kalian bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan itu dekat sekali dengan kalian. Ya, biarkan orang di luar sana yang meremehkanmu, yang memfitnahmu, yang menjelekkanmu, yang menuduhmu, dan orang di luar sana ingin menjatuhkanmu. Tapi kekuatan Tuhan akan mampu mengangkatmu kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kekuatan Tuhan mampu mengangkatmu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. wow, paus yang melompat dari laut. Artinya, di sini ada 6 bulan lahir yang akan mendapat hantaman rezeki di 5 hari ke depan.